Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 245 nggih. Begitu pula jika dia memberikan harta kepada orang miskin dengan niat zakat. Maka dia sudah terbebas dari zakat itu meskipun tidak melafadzkannya. Karena yang penting dia niat zakat. Kalau kepada mustahik nggak harus ngomong. Yang penting niat. Tapi kalau kepada amil harusnya ngomong supaya amil tahu bahwa ini adalah harta zakat. Karena kalau harta zakat mustahiknya tertentu. Begitu pula jika dia melunasi hutang atas nama orang lain yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka dia sudah membebaskan tanggungan hutang itu meskipun dia tidak mengucapkan niat atas nama fulan. Misalnya ada di antara ibu-ibu ada yang punya hutang kepada ibu, terus kemudian ibu-ibu memprediksi nggak ada harapan dia bayar. Lek diikhlasno kok kenaan, lek gak diikhlasno kok makan hati gitu. Mau diikhlaskan kok berat gitu. Mau gak diikhlaskan kok tambah lama kok tambah makan hati. Sok-sok malah TBC. Naudzubillah. Akhirnya diikhlaskan dalam hati aja lah. Jadi nggak usah ngomong sama orangnya, tapi diikhlaskan dalam hati.
maka itu sudah sah pengikhlasannya di hadapan Allah. Di hadapan Allah sudah sah di hadapan Allah. Jadi dia nanti tidak akan kita tuntut di akhirat, urusannya diringankan oleh Allah dengan kita. Tapi dengan Allah tergantung dia tobat apa enggak gitu. Nanti urusannya dengan Allah dia, bukan dengan kita. Kalau dengan kita dia sudah diringankan di akhirat ya, di akhirat. Kecuali dia tidak bertobat, itu urusannya dengan Allah belum selesai berarti. Karena berhutang itu urusannya dengan Allah dan juga dengan sesama. Makanya kalau ada orang nggak bayar utang dengan sengaja itu wajib tobat. Itu seperti itu. Karena itu mengambil hak orang lain. Nah, di antara tobatnya mengembalikan hak itu kepada yang berhak. Nah, kalau yang punya hak mengikhlaskan, berarti urusan dengan yang orang itu sudah selesai, tinggal dengan Allah. Apakah dia tobat atau tidak. Kalau dia nggak tobat dari hal itu, ya urusannya masih berat nanti di akhirat. Nah, karena tidak ada pelafatan, tidak ada sighat ijab qabul, tidak ada sighat penyerahan, dan tidak ada sighat penerimaan, maka secara muamalah berarti belum terjadi pemindahan hak secara muamalah ya, secara muamalah. Walaupun secara hakiki di hadapan Allah dengan niat itu sudah selesai urusannya. Karena sudah ridho, karena sudah terjadi penghalalan bagi orang yang berhak. Tapi dari segi muamalah belum ada pemindahan hak. Karena belum terjadi pemindahan hak, kalau suatu saat orang itu datang, Bu, saya dulu punya hutang sama ibu, saya mau bayar ini. Maka ibu-ibu masih berhak menerima pembayaran itu sebagai pembayaran hutang, masih berhak. Kenapa? Karena belum ada pemindahan hak secara akad, secara sighat akad muamalahnya, ijab qabulnya belum ada. Maka ibu berhak. Oh, apa ada kejadian begitu? Ada. Ada ibu-ibu di Kemang 3. Ini bukan aib, tidak apa-apa. Kemang 3 itu beliau ini satu saat butuh duit itu. Ya orang Kemang kalau butuh duit berarti kan gede itu biasanya. Nah, qaddarallah ada orang datang. Bu, saya orang yang dulu sudah lupa beliau itu udah lupa yang ngutangi itu. Punya hutang sama ibu. Saya itu kemarin dengar ceramah pas takziah katanya. Pas takziah itu dengar ceramah, terus ceramahnya itu qadarallah pas masalah hutang. Rupanya dengan izin Allah itu jadi asbab hidayah. Jadi asbab hidayah yang bersangkutan itu tobat. Datang itu, nyaur hutang itu, bayar hutang. Utangnya persis uang yang dibutuhkan bulan itu. Masya Allah. Kalau Allah berkehendak, bayarnya persis uang yang dibutuhkan bulan itu oleh beliau. Orang Kemang 3 cerita sama saya. Allahu Akbar. Ya, jadi kalau jenengan misalnya mau mengikhlaskan secara lisan, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum dilisankan, juga nggak apa-apa, monggo terserah. Cuma kalau ada secara lisan, kalau ada orangnya diam atau qabul, ya berarti sudah ada pemindahan hak. Tapi kalau orangnya nggak qabul, belum ada pemindahan hak. Apa ada? Ada orang itu, misalnya orangnya ngomong gini misalnya, udah saya ikhlaskan, utang kamu udah saya ikhlaskan. Udah, saya tetap mau bayar. Berarti nggak qabul dia berarti. Rasakno. Sing betul itu kan kalau memang dikasih kan, oh iya alhamdulillah terima kasih. Ojo nuruti gengsi ya repot. Wong diikhlaskan kan matur nuwun. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa bayar, tapi saya terima ini, terima kasih. Mudah-mudahan nanti saya suatu saat bisa bayar, tapi saya terima ini, terima. Oh, gitu harus seneng. Ben gak patek teman-teman di sini. Gini, kan sudah terjadi pemindahan hak. Kita tanya, ini bayar apa mbak? Bayar utang, usah ikhlas no. Ora terima naik, tak terima sebagai hadiah ya. Ngaten. Nah, karena di antara kesunahan dalam pembayaran utang kan melebihkan pembayaran sebagai hadiah. Tak terima sebagai hadiah mbak ya. Ngaten, tidak apa-apa. Tapi kalau, kenapa? Bagus. Memang ada yang mengatakan begini, selagi kita tidak mengikhlaskan hutang itu, berarti dia masih berutang sama kita.
Selama itu pula kita diberi pahala karena sabar, karena didolimi. Kalau dia ingkar, didolimi kalau dia ingkar. Iya. Saya tunggu dulu, belum selesai. Kalau dia dolim ya, tapi kalau dia nggak dolim, kita tidak didolimi, tapi memang kita dapat pahala terus selagi uang itu di dia. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ibu-ibu pilih itu, monggo silahkan, nggak apa-apa. Betul nggak salah memang. Jadi selama uang kita masih di orang itu, kita terhitung masih menolong dia terus, kita dapat pahala terus gitu. Nah, kalau dia sudah melampaui batas dan tidak ada pura-pura terima kasih, nggak ada pura-pura minta maaf, nggak ada konfirmasi bayar, itu malah kita plus didolimi. Itu doa mustajabah. Monggo kalau mau pilih itu. Tapi ini yang saya katakan ini ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi yang sudah kita bahas itu, yang ibu lupa. Ingat semua, ingat semua itu. Terus kemudian ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Jadi yang saya katakan ini adalah kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Ada buku judulnya itu kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Ada. Itu saya baca dalam hadis, dan hadisnya banyak, tidak satu dua, banyak, beberapa lah gitu ya. Redaksinya gini kurang lebih. Ini mafhum riwayat ya. Kalau ada orang berhutang kepadanya, kemudian dia memudahkan bagi orang yang berhutang itu untuk membayar, monggo, dengan cara tidak memaksa saat menagih, maka baginya surga. Satu. Di hadis yang lain juga, di riwayat yang di bab yang sama di kitab itu dikatakan, barang siapa yang menghutangi dan mengikhlaskan hutang itu, maka baginya surga. Nah, monggo milih, mau ceperan pahala apa langsung ke surga. Nah, monggo dipilih. Monggo dipilih. Saya itu nih, monggo dipilih, mau napa? Ya, ceperan pahala atau ya tadi yang sabar itu, ya hutangnya masih di dia tapi tidak kita ikhlaskan supaya kita dapat pahala terus. Monggo enggak apa-apa. Ya ceperan. Dan belum tentu cukup untuk beli surga, belum tentu cukup. Ke surga langsung balasannya. Ikhlas atau memudahkan dalam pembayaran. Aja. Memudahkan dalam pembayaran, ya sudah berarti dapat dua-duanya. Pokoknya memudahkan dalam pembayaran atau mengikhlaskan itu ke surga itu. Iya, memang monggo dipilih. dipilih. Nanti ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, ada dalam kumpulan apa? Kita ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu. Ketika membahas tentang orang-orang yang mati syahid di perang Uhud, orang-orang yang syahid di perang Uhud itu. Itu ada pembahasan hadis tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tentang hakul adami juga, seingat saya. Ada dalam kitab At-Tadhkirah juga. Tapi ada juga dalam yang gampang nyarinya ada dalam kitab kumpulan Sahih Hadits Qudsi, itu ada di situ babnya itu. Allahu Akbar. Boleh jadi ada yang bertanya, apakah dia perlu menjelaskan ikatan penghadiahan dengan berkata, ya Allah, sekiranya engkau menerima amal ini dan mengakuinya bagiku, maka jadikanlah pahalanya bagi fulan. Ataukah dia tidak perlu mengucapkan seperti ini? Maka dapat jawab, dia tidak perlu membuat ikatan dengan lafaz tertentu. Bahkan tidak ada gunanya syarat ikatan ini, sebab hanya Allah lah yang berhak melakukannya, apakah dia membuat syarat seperti itu atau tidak. Sekiranya Allah melakukan yang selain itu, maka tidak ada syarat tertentu tersebut. Maka syarat itu pun ada manfaatnya. Jadi intinya niat, tidak harus melafadzkan secara rinci, karena Allah Maha tahu. Ini urusannya nanti dengan Allah. Urusannya dengan Allah. Ya mungkin seperti yang pernah saya katakan di sini ya. Mungkin sebagian kita ada yang pernah terlibat muamalah di mana kita mengambil hak orang lain. Di zaman masih SMA dulu atau zaman masih kuliah dulu. Di kantin atau di mana itu beli kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Ngutang sama temen enggak bayar. Sementara teman-teman kita yang kita maksud itu udah enggak jelas di mana rimbanya. Karena ada beberapa kita yang mungkin kehilangan teman kita ya, di mana boleh di Facebook gak ono, di Twitter gak ono, di IG juga nggak ada, di TikTok juga nggak ada, di WA group juga nggak ada, gak jelas rimbanya, alamatnya kita juga nggak tahu. Database sekolah saat itu masih manual banget, itu mesti bongkar lemari, swangel kalau ini. Maka kan di samping kita mintakan ampun kepada yang bersangkutan, di samping kita mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan,
Yang tidak kalah pentingnya adalah kalau ketemu ahli warisnya kita sedekah, kita kembalikan hak itu kepada ahli warisnya. Kalau tidak ya sedekah atas nama yang bersangkutan. Nah ini sementara kan mungkin sebagian kita ada yang mengalami itu, maka solusi yang pernah saya tawarkan di sini adalah udah dalam hati niat aja, dalam hati niat sekali, selanjutnya Allah Maha Tahu lah. Pokoknya ya Allah, pada sebagian sedekah hamba itu adalah semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Misalnya begitu. Atau kita niatkan tambahan, ya Allah sekiranya ada denda-denda kafarat yang harus saya bayar, maka di sebagian sedekah hamba itu punya nilai pembayaran atas kafarat itu. Itu seperti itu. Sekali aja kita ucapkan, selanjutnya insyaallah Maha Tahu. Mekanisme Allah tidak mungkin lupa Allah. Yang mungkin lupa itu kan kita. Bahwa sekali waktu kita adakan tajdid pembaharuan niat, ya tidak ada masalah. Allahu Akbar. Nah, bisa dimengerti nggih? Terus kemudian tadi nggak mesti ngomong. Karena itu urusannya dengan siapa tadi? Dengan Allah. Perkataan sekiranya engkau mengakuinya bagiku. Sekiranya engkau mengakui bagi Muhammad, jadikan pahalanya bagi fulan. Iya benar. Berarti pahala itu diperuntukkan bagi pelakunya, kemudian beralih darinya kepada orang yang dihadiahi. Yang demikian ini tidak berlaku. Tapi jika dia berniat atas nama fulan saat mengerjakannya, maka sejak awal pahalanya diperuntukkan bagi orang yang diwakili. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan an, gitu. Saya niat haji atas nama siapa, niat aja. Kalau umrah, labbaik Allahumma umratan an, gitu. Saya niat umrah atas nama siapa dari awal. Bukan selesai umur baru ngomong. Sebagaimana jika dia membebaskan budak atas nama orang lain, maka tidak kami katakan bahwa pembebasan itu bagi orang yang melaksanakannya lalu beralih darinya kepada orang yang diwakilinya. Boleh jadi ada yang bertanya, apakah yang paling baik untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Dapat dijawab, yang paling baik ialah yang paling baik bagi dirinya sendiri. Orang yang menghadiahkan membebaskan budak dan sedekah lebih baik daripada puasa atas nama dirinya. Sedekah yang paling baik ialah yang sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi sedekah dan yang dilakukan secara berkelanjutan. Makanya kan di antara bentuk di antara bentuk sedekah yang bisa menyempurnakan iman itu adalah wal infaqu minal iqtari. Itu dalam hadis Sahih Bukhari, perkataan sahabat Amr ibn Yasir radhiyallahu an. Beliau ini Amr ibn Yasir radhiyallahu anhu ahadul asyaratil masyhudi lahum bil jannah. Satu di antara 10 nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata dalam hadis Sahih Bukhari, beliau berkata, salasun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal yang kalau dihimpun dalam diri seseorang maka sempurnalah iman orang itu. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-insafu min nafsih. Sanggup berlaku tengah, adil, jujur pada diri sendiri. Yang kedua, wabadul salam lil alam. Menebar salam ke seluruh alam. Yang ketiga, wal infaqu minal iqtari. Berinfak padahal dia sendiri dalam keadaan sulit. Ini redaksinya ya. Tapi saya baca dalam syarahnya. Ada dalam syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Saya baca dalam syarahnya itu bunyinya gini. Wal infaqu minal iftiqar, maksudnya mendermakan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Jadi berinfak sesuai dengan kebutuhan itu menyempurnakan iman. Kalau saya simpulkan itu dari syarahnya itu, berinfak dengan sesuatu yang produktif dan atau solutif. Produktif dan atau solutif. Produktif itu misalnya modal usaha, beasiswa sekolah, itu produktif itu. Kalau solutif misalnya pengadaan air bersih,
perbaikan jalan, pelunasan hutang, nah itu juga termasuk solutif itu. Itu menyempurnakan iman yang model begitu. Maka kalau ada di antara ibu-ibu zakatnya besar, itu usahakan jangan dibagi habis. Diundang fuqara masakin, anak yatim ke rumahnya, per orang dapat 200.000, selesai pulang. Itu namanya BLT, bantuan langsung telas. Bahkan BLA, bantuan langsung amblas. Ya, yang betul itu harusnya ya silakan ya, yang konsumtif itu silakan. Cuman harus ada bagian yang produktif lah dalam bentuk usaha, modal usaha, beasiswa sekolah, perbaikan jalan atau apalah gitu. Yang sekiranya orang itu merasakan kebaikan yang produktif dan atau solutif atau pelunasan hutang dan macam-macam. Itu lebih menyempurnakan iman dalam masalah ini. Lanjut. Nah, jadi saya ulang, itu yang menyempurnakan iman yang model-model begitu itu. Tapi Ustaz, kadang kita kasih modal usaha itu ya habis juga. Sudah diadakan pelatihan jahit menjahit, ngobras, selesai pelatihan dikasih mesinnya. Dan waktu 2 pekan kata Bu Murni didol kabeh. Ya, kalau di fikih itu sekali dikasih modal, kok masih bangkrut juga. Kalau mau ngasih lagi ya sekali lagi dikasih, 2 kali udah modal lagi. Kok masih bangkrut, terakhir 3 kali. Secara fikih itu 3 kali. Ya, kalau mau, kalau gak gelem, gak gelem kalau liane ya monggo terserah. 3 kali. Kok 3 kali masih bangkrut? Itu kalau di fikih orang seperti itu namanya safih. Safih itu orang yang gak punya kecakapan untuk mengelola harta. Kalau orang Jawa bilang gak potongan soge. Gak potongan soge. Ada. Repot. Golek molo. Ngonten ya. Singkat kata singkat cerita, berarti wis gak potongan soge. Lek gak potongan soge kalau di Islam itu ya wis disantuni gitu aja. Kalau di negara Islam orang seperti itu dikaryakan, tergantung kalau anaknya sebenarnya gini Bu. Kalau kan sering orang berkata kalau udah balik berarti udah bukan tanggungan orang tua. Enggak juga, kalau di fikih itu nanti Ibu sekali waktu baca dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq bab tentang nafkah ya. Anak itu kalau tidak mampu, walaupun udah nikah sekalipun, sementara orang tua mampu, itu orang tua wajib menafkahi anak loh. Sebaliknya juga sama, kalau orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Jadi walaupun dia sudah balik, kalau dia belum mampu, maka kewajiban orang sama. Anak yatim pun kalau memang dia masih belum mampu, ya itu anak kandung sendiri bukan? Enggak, anak kandungnya sih yang bersangkutan. Iya anak kandungnya bersangkutan kan? Maksudnya sebagai kita. Oh, jenengan sebagai donaturnya. Kalau dia dirasa masih tidak mampu, ya bantu terus sebagai orang yang tidak mampu. Dulu, sependek yang saya pahami, para sahabat Nabi itu kalau bantu anak yatim itu, kalau laki-laki sampai mandiri, kalau perempuan sampai menikah. Dulu itu. Jadi istilah kafilul yatim, orang yang nanggung anak yatim itu dulu, bukan sampai balik, bukan. Kalau perempuan sampai menikah. Cuma dulu kan nikah muda, wis balik, wis rapi. Makanya didorong untuk mandiri. Didorong untuk mandiri. Lek gak mandiri ya didorong ngono ae wis. Guyon. Tapi saya serius berkaitan dengan ini. Itu tadi safi. Safi itu
Orang yang nggak punya kecakapan mengelola harta, yang begitu itu, kalau begitu itu Bu Murni. Kalau dulu, kalau di negara Islam itu di karantina, terus dikaryakan, digaji wis. Oh, no. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Oh, lanjut. Tadi sampai njuk bojo bareng. Yang demikian ini tidak berlaku tapi dia berniat. Mana Bu? Hal itu berlaku untuk satu daerah. Baris ke-6 dari bawah. Oh ya, hal ini berlaku untuk suatu daerah yang kekurangan air dan banyak orang yang kehausan. Jika tidak, maka mengambil air dari sungai atau saluran irigasi tidak lebih baik daripada memberi makan pada saat memang dibutuhkan. Makanya dulu sahabat Nabi dianjurkan Nabi untuk bikin sumur kan, namanya Sakawatu Ali Sa'din, karena itu yang dibutuhkan. Begitu pula doa dan memohon ampunan baginya jika ada keikhlasan dan ketulusan dari orang yang melakukannya. Dalam keadaan seperti ini, dia lebih baik daripada dia mengeluarkan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu. Hal itu dapat dilakukan dengan berdoa di atas kuburannya. Walaupun berdoa tidak di atas kuburannya, di rumah pun juga boleh kalau cuma doa. Jadi sedekah itu enggak melulu hanya dengan materi itu maksudnya itu. Jadi kita juga bisa sedekah dengan doa. Bisa jadi yang lebih dibutuhkan oleh dia doa, bisa jadi begitu. Karena orang kan kebutuhannya beda-beda tuh. Tidak ada orang tertentu yang bisa jadi untuk dia yang lebih dibutuhkan adalah doa daripada kita sekedar sedekah atas nama yang bersangkutan itu. Misalnya, wah tak bantu wakaf Al-Quran, dewis wakaf Al-Quran wakeh. Tak bantu sedekah masjid, dewis bangun masjid wakeh. Banyak dia tuh sedekah ya, tak bantu doa aja lah. Karena mungkin yang lebih dia butuhkan dari saya adalah doa misalnya. Karena ada orang itu repot membalas orang, mau dibalas orang, ternyata dibalas itu orangnya amalnya lebih banyak daripada dia. Terus didoakan aja. Nah kata Nabi kan ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kalau engkau dibaiki oleh seseorang itu maka berterima kasihlah, balaslah terima kasihnya itu dengan kebaikan. Kalau kamu tidak bisa membalasnya, maka doakanlah sampai kamu merasa puas mendoakan itu. Ya fakta kan, sebagian kita kan mungkin dibantu oleh orang yang kalau kita mau bantu balik bingung mau kita bantu apa. Orang ini orangnya lebih kaya dari kita misalnya, lebih mampu dari kita. Untungnya Nabi masih peluang kita pada doa itu. Doakan terus sampai kita merasa puas. Dan tentu orang baik kan tidak akan merasa puas kan, pasti akan didoakan terus. Makanya orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita masukkan dalam daftar mereka sebagai orang-orang yang kami doakan. Kalau saya juga di samping sering kadang kalau saya sebut namanya juga saya doakan, saya pribadi itu sering kali gini, pokoknya ya Allah kalau hamba berdoa dengan doa nah itu kan kami, maka tolong masukkanlah beliau-beliau ini ya, dalam kategori nah hamba itu. Kan kita Allahumma a'inna, nah itu kami itu yang pasti kan ring satu kan saya, orang tua saya, terus anak istri saya, terus selanjutnya itu karib kerabat gitu. Nah, termasuk orang-orang yang berbuat baik kepada saya itu masuk dalam ring nah itu. Ya, saya nggak mungkin nyebut namanya tiap hari kan, dan belum tentu saya ingat juga setiap harinya. Tapi dalam kata na itu mereka masuk di dalamnya. Tuh, walaupun sekali waktu kadang karena kita lagi bicara tentang beliau ya kita doakan semoga Allah jaga beliau, semoga itu seperti itu. Ya kalau pakai saya boleh, pakai kami boleh. Kalau tergantung konteks doanya, secara umum kami lebih baik. Kan Nabi pernah ngajari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau habis sholat sebelum salam ucap Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Nabi, au kama qala, mau enggak saya cari yang lebih baik lagi? Mau ya Rasulullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi yang lebih baik itu kata Nabi, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pakai kami berarti. Jadi yang pertama Nabi ngajari Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus beliau nawarkan ke Siti Aisyah, mau enggak saya ajari yang lebih baik? Mau ya Rasulullah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Pakai pakai kami. Oh, lanjut. Secara umum, yang paling baik untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal ialah membebaskan budak, sedekah, memohon ampun, dan berdoa baginya serta menunaikan haji atas nama dirinya. Sedekah membaca Al-Quran dan menghadiahkan bacaan ini kepadanya secara sukarela tanpa mendapatkan upah atau imbalan seberapapun, maka pahalanya sampai kepadanya sebagaimana pahala puasa dan haji yang juga sampai kepadanya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ini mazhabnya Hambali ya. Mazhab Hambali termasuk yang berpendapat bahwa hadiah baca Al-Quran itu sampai. Dan saya harus sampaikan kepada panjenengan bahwa perkara ini perkara khilafiyah. Beda pendapat di antara para ulama. Khilafiyahnya khilafiyah mu'tabarah ya. Khilafiyah yang masing-masing punya dalil, punya dasar. Dan kita jangan berkeras-keras dalam masalah ini ya. Kalau jenengan sepakat ya monggo, mboten ya monggo. Masing-masing punya argumentasi. Nah, kenapa Ibnu Qayyim mengatakan sampai? Karena Ibnu Qayyim mazhabnya Hambali. Dalam mazhab Hambali itu diyakini bahwa bacaan Al-Quran untuk si mayit itu pahalanya sampai. Itu dalam mazhab Hambali. Dalilnya mana? Dalilnya adalah, kan ini tahu ya bahwa di antara ciri khas mazhab Hambali itu adalah perkataan sahabat itu jadi dalil. Saya ulang, perkataan sahabat itu menjadi dalil. Dikutip dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu. Imam Al-Qurtubi madhabnya Maliki ya. Beliau madhabnya Maliki. Rupanya beliau termasuk yang mengatakan sampai. Ini kejadian kata Imam Al-Qurtubi, satu saat Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali rahimahullah, lewat pekuburan. Beliau melihat ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran di kuburan. Kata beliau ke santrinya, "Cung," di riwayatnya nggak pakai cung, itu modifikasi. Sampaikan kepada orang yang baca Al-Quran itu di kuburan itu, tidak boleh ya, itu bid'ah, kata beliau. Akhirnya santrinya datang ke orang itu. Tapi sebelum datang, bersama dengan beliau ada muridnya, ulama besar juga, namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini ulama madhab Hambali, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata Ibnu Qudamah, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir?" Kata Imam Ahmad, "Oh iya, hadisnya sahih, tak terima hadisnya itu. Hadisnya sahih dia, aku terima hadisnya," kata Imam Ahmad. Nah, mubasyir meriwayatkan satu riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ketika beliau menjelang wafat, beliau berpesan, "Tolong nanti kalau saya sudah mati, bacakan pada jenazah saya permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Cung," ke santrinya tadi, "bilang sama bapak tadi, tidak apa-apa baca Al-Quran di kuburan, tidak bid'ah," kata beliau. Itu kata Imam Ahmad. Dan itu menjadi pendapat resmi dalam madhab Hambali. Pendapat resmi dalam madhab Hambali bahwa ihda'us thawab, memberi hadiah pahala kepada mayit dalam bentuk bacaan Al-Quran itu sampai. Itu dalam madhab Hambali. Bisa dimengerti ya? Nah, ini berbeda dengan madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang sahih dalam madhab Imam Ahmad, bacaan Al-Quran untuk mayit itu bermanfaat. Yang masyhur dalam madhab Syafi'i itu tidak bermanfaat, kata beliau. Tapi yang sahih dalam madhab Imam Ahmad itu bermanfaat. Yang masyhur dalam madhab Syafi'i itu tidak bermanfaat, kata Imam Nawawi. Syekh Utsaimin rahimahullah, saya baca dalam fatwa beliau, ditanya, "Syekh, bagaimana pendapat Anda mengenai bacaan Al-Quran untuk si mayit?" Kata beliau, "Fihi qaulani." Dalam masalah ini ada dua pendapat. Walakinna sahiha, yang sahih adalah bermanfaat. Ini saya terangkan kepada jenengan supaya jenengan tidak berkeras-keras. Karena saya pernah dikonsultasi oleh jamaah itu. Suatu saat mertuanya jamaah saya ini meninggal dunia, mertuanya.
Bukan orang sini, orang Bintara sana. Orang Bintara sana. Yang takziah kan macam-macam. Di antaranya ya baca Al-Quran itu gitu. Datanglah keluarga dari mertuanya ini, rupanya pahamnya adalah paham yang nggak boleh. Wah, berantem itu di tempat itu. Berantem sampai ada jamaah saya orang Pondok Timur, Mas monggo itu mengatakan, setan lu pade katanya. Ada jenazah masih ada, berantem lu katanya. Nah, saya bilang, udah gini aja Bu, kalau lain kali keluarga suami ibu termasuk yang berpendapat tidak boleh, tulis di depan itu aja. Mohon tidak dibacakan Al-Quran pada jenazah kami. Supaya yang takziah ngerti. Oh, nah. Kalau dulu ada Ustaz Tarmizi, ya, Ustaz Tarmizi, Allah yarham, itu beliau kalau nggak salah 3 tahun sebelum meninggal, itu udah nulis di figura di depan kamar beliau, itu nulis, tolong jangan bacakan Al-Quran pada jenazah saya. Itu wasiat beliau. Sehingga orang ketika takziah tahu, oh beliau nggak mau dibacakan Al-Quran, itu kita tinggal doakan aja. Itu hak, tidak ada masalah. Ada jamaah saya Kemang 3 juga sempat wasiat ke anaknya begitu. Begitu ngaji agak lebih luas lagi, diralat wasiatnya. Terserah deh katanya, mau baca apa enggak. Ya karena kan semua ada argumentasinya soalnya gitu. Semuanya ada argumentasinya. Nah, termasuk tadi diantaranya membaca Al-Quran di kuburan itu. Yang nggak boleh itu orang baca Al-Quran di kubur itu nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Haram itu nggak boleh. Jadi kalau saya ditanya misalnya, ada nggak contoh bahwa Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran di kuburan itu? Ada contohnya nggak? Karena yang sering beredar itu kan mengatakan tidak ada contohnya. Kalau saya ditanya, saya jawab ada. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di Riyadhus Shalihin hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ketika itu tukang sapu masjid meninggal dunia. Iya. Sahabat nanya itu. Nabi nanya, mana si fulan atau si fulana? Rawinya ragu, apakah laki atau perempuan. Fulan, mana si fulan atau si fulana? Kok nggak kelihatan? Karena diantara kebiasaan Nabi di majelis beliau kalau ada yang biasanya datang nggak datang itu ditanya, mana si fulan atau si fulana? Maka jawaban para sahabat, sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa saya nggak diberitahu? Ini maupun riwayat. Kami pikir jenengan capek, lelah, istirahat, dan kami pikir tukang sapu ini kan, kok nggak penting lah kalau bahasa gitu. Ya udah kita rawat jenazahnya, kita makamkan. Kata Nabi, tunjukkan mana kuburannya. Maka beliau ziarah kuburnya dan sholat jenazah di atas kuburan itu. Saya mau tanya sekarang, kalau sholat jenazah itu baca Fatihah tidak? Baca Fatihah itu Al-Quran bukan? Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan melakukan. Saya pas ngomong gini ada jamaah saya nyeletuk, berarti yang boleh hanya Fatihah saja Ustaz. Gitu. Itu kata panjenengan, saya bilang gitu. Ulama kan kesimpulannya beda-beda. Yang satu mengatakan oke, mungkin seperti itu kesimpulannya menurut yang Bapak itu tadi. Tapi kebanyakan mengatakan ya kalau sebagiannya boleh berarti keseluruhannya boleh. Tapi saya ulang ya, ini ulama beda pendapat. Jadi nggak usah berkeras-keras. Dan ini termasuk jenis khilafiyah mu'tabarah. Khilafiyah yang masing-masing ada dalilnya. Yang kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan selesai. Nah, ngoten nggih. Khilafiyah mu'tabarah itu maknanya apa sih? Ini masalah sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai. Udah itu aja pokoknya. Udah selesai dibahas, hasilnya apa? Nggak selesai. Semua mawon. Buang-buang waktu, buang-buang umur kalau kita debat masalah ini. Monggo dipilih mawon. Masing-masing punya argumentasinya. Cuman ini saya sampaikan supaya kita tidak berkeras-keras dengan saudara kita sesama Muslim yang mungkin berbeda dengan sebagian yang lain. Dan sebagian lain dengan kita mungkin ada yang berbeda, mungkin itu seperti itu. Boleh jadi ada yang berkata yang demikian itu tidak pernah dikenal di kalangan orang-orang salaf, dan tidak ada yang menukil dari seorang pun di antara mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat antusias mengerjakan kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menganjurkan mereka melakukannya. Yang beliau anjurkan ialah berdoa, memohonkan ampunan, bersedekah, menunaikan haji dan puasa atas nama orang yang sudah meninggal. Sekiranya pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada orang yang meninggal, niscaya beliau menganjurkannya kepada mereka dan mereka pun akan mengerjakannya. Hal ini dijawab sebagai berikut.
Kalau orang yang menyampaikan pertanyaan ini meyakini bahwa pahala haji, puasa, doa, permohonan ampunan sebagai sampai kepada orang yang meninggal, maka dapat dikatakan kepadanya, lalu apa kekhususan yang membuat pahala bacaan Al-Quran tidak sampai kepada orang yang meninggal, atau yang membuat pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepadanya, atau pahala berbagai amal lainnya sampai kepadanya? Bukankah yang demikian itu merupakan pembedaan di antara beberapa hal yang serupa? Jika dia tidak mengakui sampainya pahala semua amal itu, berarti ia akan berhadapan dengan hujjah Alkitab, As-Sunnah, dan ijma' serta kaidah syariat. Jadi kalau menurut kaidahnya, kalau kata Imam Ibnu Qayyim ya, kalau misalnya yang lain sampai, kenapa Al-Quran tidak sampai? Apa argumentasi hukum khususnya itu apa yang mengecualikan Al-Quran? Itu kata Ibnu Qayyim ya, beliau mengatakan begitu. Lalu mengapa orang-orang salaf tidak tampak ada yang mengerjakan semua itu? Karena mereka tidak mempunyai wadah untuk membaca Al-Quran lalu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Mereka tidak mengenal cara itu. Mereka tidak biasa mendatangi kuburan lalu membaca Al-Quran di dekatnya seperti yang biasa dilakukan orang-orang pada zaman sekarang. Seorang pun di antara mereka juga tidak akan menyaksikan ada seorang yang datang kepadanya sambil menyatakan bahwa bacaan dihadiahkan kepada fulan yang sudah meninggal. Hal ini juga berlaku untuk pahala sedekah dan puasa. Bisa juga dikatakan, orang yang berkata seperti itu sekiranya engkau menggambarkan ada riwayat dari salah seorang di antara salaf bahwa dia berkata, ya Allah, pahala puasa ini bagi fulan, tentu engkau tidak akan bisa menemukan orang seperti itu. Mereka adalah orang yang suka menyembunyikan kebaikan yang dilakukannya. Mereka tidak akan memberikan kesaksian kepada Allah bahwa pahala amal mereka sampai kepada orang yang sudah meninggal. Apabila dikatakan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, insya Allah kita bahas di pertemuan yang datang. Cuman gini ya, kalau mengenai salaf itu, insya Allah nanti kita ketemu di sini ya, di kitab ini ketemu nanti insya Allah. Ketemu nanti insya Allah. Sahabat Ansor itu kalau ada yang meninggal, itu mereka membaca Al-Quran di kuburan yang meninggal itu selama 7 hari secara bergantian. Nanti di sini insya Allah kita ketemu di kitab ini nanti. Jadi sahabat Ansor itu kalau ada yang meninggal dari kalangan Ansor, itu mereka membaca Al-Quran di kuburannya itu selama 7 hari. Jadi ada kebiasaan salaf yang berbuat begitu, itu ada. Di sini nanti disebutkan, insya Allah kita belum ketemu. Mudah-mudahan terjemahannya sih dia ada yang dikurangi. Kadang penerjemah itu kadang ada yang diedit. Saya kan kayak At-Tadhkirah itu, At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu kan ada beberapa penerbit itu. Itu sering terjemahan itu dibuang. Saya kan punya kitab aslinya saya. Jadi kitab aslinya ada, di terjemahan itu tidak ada kadang. Nah, makanya ini kalau nggak ada yang dibuang sih insya Allah nanti ketemu kita. Bahwa di antara kebiasaan sahabat Ansor adalah tadi itu. Wallahu alam bisawab. Apa? Mungkin. Karena selama 7 hari mereka bergiliran di kuburannya membaca Al-Quran. Itu sahabat Ansor. Wallahu alam bisawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua, monggo. Oke, monggo Bu. Oke. Oke. Berjalannya waktu nilainya itu akan naik ya Ustaz ya. Oke. Jadi itu harus dikembalikannya berupa barang dengan harga yang Oke, rumusnya pinjam uang bayar uang. Pinjam barang bayar barang, itu rumusnya dulu. Kalau orang pinjam uang, misalnya gini, tak silih duit ya, 1 juta. Iki regane padha karo emas sakmene. Kok bayar nganggo emas? Ndak boleh. Tapi kalau gini boleh, pinjam emas. Mbak, aku ndak duwe emas nih, Mbak. Tak bayar kanggo duit, ndak apa-apa, tapi seharga emas yang kamu pinjam itu, beratnya itu. Sehingga ada kemungkinan lebih secara uang, ndak apa-apa kalau itu. Sama dengan pinjam beras. Kalau di kampung saya itu kalau ada saudaranya duwe gawe, mantu atau apa, itu antar saudara itu membantu tapi dengan perjanjian tak tertulis ya, bahwa nanti lek dulure duwe hajat itu bantu yang sama gitu. Dibantulah pakai beras 1 kintal misalnya gitu ya. Nanti begitu yang bersangkutan punya hajat, dia bantu beras 1 kintal juga. Kan tapi kadang-kadang orang enggak punya beras. Mbak, aku durung panen dari beras, tak bantu duwe ya.
Oh ya nggak apa-apa, seharga beras 1 kuintal saat ini, bukan saat itu, saat ini. Karena senilai beras saat ini, bukan emas saat itu, bukan emas. Jadi boleh kalau begitu boleh. Nah, yang nggak boleh tadi saya ulang ya, ngasihnya duit, iki sama utang beras yang aku ya. Tapi ngasihnya duit, nggak bisa. Ngasihnya duit, kamu utang emas sama saya ya, nggak boleh. Nah, tapi kalau ini ngutangnya emas, nanti bayarnya duit, tidak apa-apa, seharga emas saat pembayaran utang itu. Ngoten nggih. Makanya waktu itu minjemnya sebenarnya bukan untuk digadekan, ternyata dijual tanpa sepengetahuan saya gitu, Ustaz. Sampun? Ya, jadinya harus Oh, itu pinjamnya untuk digadekan sebenarnya. pinjam untuk digadekan. Ternyata Dijual. Saya tanpa sepengetahuan saya, jadi saya otomatis mintanya ya berupa barang lagi. ya betul, Ibu sudah betul, tidak ada masalah. Jadi gini, saya mau terangkan dulu ya. Kalau dia pinjam barang kepada ibu untuk digadaikan dengan ketentuan akan kembali barang yang sama, barang yang itu maksudnya, itu akadnya namanya i'arah atau akad ariyah, pinjam meminjam. Pinjam barang itu harus balik barang yang itu lagi, bukan barang yang serupa, barang itu lagi. Itu namanya ariyah namanya. Ariyah. Tapi kalau dia pinjam sama ibu emas itu, terus dia jual, masuknya akad qard, hutang namanya. Bukan ariyah, hutang itu namanya. Kalau hutang karena pinjamnya emas, harus kembali emas, atau kalaupun dengan uang-uang yang seharga emas saat pembayaran itu. Nah, kalau jenengan emas salah, sama dhisik nyileknya aku emas kok. Balik aku tuh emas, ya betul nggak salah. Ibu betul itu nggak salah. Itu qard namanya. Jadi saya ulang ya, ada orang pinjam emas ke panjenengan. Dia pinjam untuk nanti dikembalikan emas itu juga kan, karena dia mau gadekan uang emas itu untuk kembali emas itu lagi. Itu namanya ariyah. Itu tidak ada pemindahan hak, itu masih emas jenengan. Tapi kalau sewaktu-waktu dia pinjam ke jenengan ngomongnya pinjam, tapi kok didol, berarti qard, utang itu. Kalau qard berarti harus kembali dalam bentuk yang serupa, tidak harus, karena uangnya udah dijual kan, tapi harus serupa itu. Nah, kalau serupa itu ya sudah. Dan tadi dia ngomong bergadaikan, ngomong tenjenan nggih. Karena nggak boleh juga digadaikan kalau nggak izin sama yang punya emas. Itu seperti itu. Ini terlepas apa hukumnya gade sekarang ya, tapi terlepas dari itu maksudnya. Nah, sementara ternyata dijual ya udah berarti qard, akadnya hutang berarti. Karena istilah Mbak aku nyilih, nyilih ki pengertiannya apa? Nyilih ngutang apa nyilih tenanan? Karena dalam kata pinjam itu kalau di fikih ada qard, ada ariyah atau i'arah. Bedanya apa? Kalau ariyah, i'arah, pinjam ini kembali ini, harus ini yang kembali. Kalau saya pinjam ini kembalinya ini berarti qard. Gitulah. Bedanya apa? Kalau qard nggak boleh ngambil untung. Kalau yang ariyah boleh ngambil untung, nanti jatuhnya ke ijarah. Contoh, Mas pinjam motornya. Tidak apa-apa, tapi kembali full tank bensin. Boleh, tidak apa-apa itu. Tidak riba itu. Kenapa? Karena konteksnya kan dia pinjam motor, nanti kembali motor itu lagi kan. Syaratnya harus full tank. Bensin harus full tank. Tidak apa-apa, itu bukan riba itu. Itu ariyah namanya. Dan ariyah yang begitu jatuhnya ke ijarah nanti. Ijarah itu sewa. Ya, dan ini bisa mutlak, bisa muqayyad. Boleh pinjam 3 jam. Aja lebih toko iku lho ya, aku kate butuh kok. Atau tak silih pirang dino Mas, sak karepmu, bebas mutlak berarti. Sewaktu-waktu butuh saya minta boleh, tidak apa-apa. Itu namanya ariyah. Kalau ada kata-kata balik kudu bensin penuh loh ya, ijarah jatuhnya. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau Mas aku nyilih motore arep tak dol. Berarti qard berarti. Iya dah. Qard berarti. Kalau qard berarti tidak boleh ngambil untung, tapi nanti harus kembali motor yang serupa misalnya. Soal dia melebihkan tidak apa-apa, tapi tidak boleh dijanjikan. Ngoten nggih? Akad itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Nggih. Nggih.
Perempuan. Oke. Nah, apakah harus dicarikan wali bapaknya atau bagaimana? Kemudian lalu juga untuk waris. Nah, warisnya itu gimana gitu? Kan dia belum meninggal. Ya. Apakah kalau hak pasti masih ada ya sebenarnya? Yeah. Apakah dikasih ke anaknya? Yeah. Tapi untuk di dalam hukum Islam itu bagaimana sih? Bagus. Yang pertama, biasanya kalau dalam peradilan Islam ya, itu nanti sampaikan kepada hakim, bapaknya hilang dia mau nikah. Oleh hakim nanti bapaknya diupayakan untuk dipanggil melalui media yang ada saat itu, entah melalui media apa, untuk memanggil yang bersangkutan. Kalau tidak ketemu juga, nanti hakim berijtihad apakah dinyatakan hilang, masih hidup tapi hilang, atau dinyatakan mati. Jadi ada mati itu secara hukum itu ada. Jadi dinyatakan mati secara hukum, tapi yang berhak memutuskan hakim bukan person. Nah, contoh gini misalnya, ada orang kerja di kapal, subuh masih kelihatan sebelum sandar. Begitu waktunya semua turun, hilang orang itu. Kemana hilangnya? Di kapal ada kemungkinan mati, mungkin kecemplung laut, boyo apa. Nah, sehingga oleh hakim diputuskan mati. Nah, kalau diputuskan mati, istri menjalani masa iddah kalau istri ya. Kalau dia seorang wali, berarti wali berikutnya yang boleh menjadi wali. Kalau dia seorang ayah, ayahnya masih ada nggak kakek dari anak itu, dari jalur ayah. Kalau udah nggak ada, berarti setelah itu wali yang lain, bisa adiknya ayah, kakaknya ayah, atau dia kalau punya adik kandung laki-laki atau kakak kandung laki-laki, nah itu bisa menjadi walinya. Tapi kalau hakim tidak memutuskan dia mati, berarti dia hidup tapi hilang, berarti kan wali bapak masih ada sebenarnya, tapi terhalang. Maka kalau dalam madhab Syafi'i, walinya wali hakim. Tapi kalau dalam madhab yang lain, boleh wali-wali yang lain yang ada, misalnya kakaknya, adiknya, laki-laki ya, itu bisa jadi wali. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, kalau bapak kandungnya masih ada dan dia muslim ya, dan tidak terhalang untuk menjadi wali baginya, maka yang bersangkutan walinya adalah hakim. Wali hakimnya pakai KUA berarti. Itu seperti itu. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Tapi kalau misalnya walinya nanti maunya adiknya, ya nanti pakai madhab yang lain berarti. Di KUA sendiri itu tidak hanya pakai madhab Syafi'i, ada beberapa madhab yang lain dipakai juga. Nah, terus kemudian yang kedua mengenai warisnya. Warisnya ya kalau beliau masih hidup belum ada pembagian waris berarti. Belum ada pembagian waris sampai dinyatakan oleh hakim mati. Jadi mati itu ada dua, Bu. Kalau di fikih itu, mati memang betul-betul mati, secara meyakinkan mati, tapi ada yang diputuskan mati secara hukum. Jadi kalau hakim memutus gak jelas rimban, dianggap mati diputuskan, udah mati berarti. Dianggap mati itu nanti. Ngaten nggih? Wallahu alam bisawab. Misalnya. Ngaten nggih, Bu nggih? Nggih. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.